Dan luar biasa. Kita berdiskusi masalah deeksis. Jadi dalam pragmatik itu ada salah satu bagian yang harus kita kaji, salah satunya adalah deeksis. Deeksis ini merupakan bagian dari fitur pragmatik untuk menjelaskan dari beberapa dimensi untuk menunjukkan konteks tuturan, baik dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tulis. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, deeksis itu bisa ditunjukkan oleh deeksis waktu, deeksis persona. Nah, ini bisa diperhatikan ketika kita lihat pada aspek deeksis waktu itu ada misalnya tadi pagi, tadi siang, tadi sore, kemarin pagi, kemarin siang, kemarin sore, atau kemarin malam. Nah, ini menjadi salah satu bagian untuk melihat beberapa tuturan dalam linguistik fungsional, khususnya pragmatik, dalam beberapa dimensi. Mengapa demikian? Kalau saya katakan misalnya seorang petani sedang menanam jagung di sawah. Nah, ini menunjukkan kontekstual pada konteks tempat para petani, ya. Kemudian bisa juga kita lihat pada sisi ketika para petani mulai memanen padinya di sawah kemarin sore. Nah, di sawah kemarin sore ini menegaskan bahwa para petani ini sedang berada di sawah kemarin sore untuk apa? Memanen padinya. Nah, kemudian dimensi lain ketika kita lihat bahwa penggunaan diksi kata dike daripada ini menjadi salah satu bagian dari deeksis yang menjelaskan pada keterangan waktu, keterangan tempat. Tapi dalam posisi ini bisa juga kita lihat deeksis personanya. Deeksis persona itu bisa kita lihat misalnya kamu, engkau, dia, ia. Ini menjadi salah satu bagian yang tentu akan menjadi salah satu upaya penjelasan kita dalam menganalisis sebuah wacana tekstual yang melibatkan konteks dan konteks. Jadi teks, konteks, dan konteks itu sangat bergantung pada dimensi fitur-fitur yang mempengaruhi sebuah tuturan, baik itu dalam wacana maupun dalam sebuah tuturan seorang penutur dan tutur. Misalnya Mas Marwan mengatakan begini, suatu pagi saya berjalan di pematang sawah, lalu saya bertemu kawan saya. Nah, kawan saya Mas Arfus sedang mencari belut di pinggir sawah. Nah, ini jadi kalimat ini kalau kita perhatikan, suatu pagi saya sedang berjalan di pinggir pematang sawah. Nah, ini jelas menjelaskan bahwa dimensi waktu di waktu pagi si Mas Marvan sedang berjalan di pematang sawah. Lalu di situ temannya si Arfus sedang mencari belut. Nah, dari dimensi ini kita bisa membayangkan, mendeskripsikan bahwa situasinya berada di pematang sawah di suatu pagi hari, matahari cerah ceria baru muncul, dan ini menjadi salah satu bagian dampak pengembangan sebuah tuturan yang didiskusikan seorang penutur dan lawan tutur. Nah, kalau kemarin saya katakan pada teman-teman bahwa linguistik fungsional itu memiliki dimensi yang sebenarnya sangat berkaitan dengan triadik, ada bentuk, fungsi, dan konteks. Berbeda dengan ketika kita belajar linguistik struktural, ada diadik, bentuk dan fungsi. Nah, disinilah yang sebenarnya harus kita perhatikan pada deeksis ini. Deeksis waktu ini akan sangat bersinggungan dengan tuturan seseorang untuk menegaskan kapan dia melakukan aktivitas itu, kapan, di mana, dengan siapa, sarana tutur yang digunakan apa, ini akan sangat berkaitan di sana. Nah, sehingga kalau kita ingin misalnya menganalisis pragmatik dalam sastra, pragmatik dalam cerpen, pragmatik dalam novel, pragmatik dalam puisi, ini semua bisa dikaji dari dimensi
deksisnya bisa, implikaturnya bisa, peranggapannya bisa, prinsip kerjasamanya bisa, prinsip kesantunan bahasanya bisa. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu bagian yang tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek yang nantinya bisa kita kaji secara utuh, bahwa dalam dimensi pragmatik itu akan sangat memberikan kontribusi dari situasi tutur kalau itu berupa tuturan. Tetapi kalau itu dalam bentuk wacana, tentu juga bisa kita orientasikan bagaimana kita menjelaskan dimensi-dimensi tutur itu akan memberikan kontribusi tersendiri, bahwa deeksis dalam pragmatik itu akan memberikan kontribusi deeksis waktu, deeksis persona, kemudian juga deeksis wacana. Jadi kalau dalam konteks deeksis waktu, tentu kita bisa melihat situasi waktu itu bermacam-macam. Ada pagi hari, ada siang hari, ada malam hari, ada suatu hari. Nah, ini suatu waktu, ini semua memberikan suatu pagi hari. Nah, ini pagi hari yang cerah pun akan memberikan kontribusi tersendiri. Suatu malam pun akan ada dimensi yang meletakkan di situ. Apakah malam hari itu setelah maghrib, apakah setelah isya, setelah mungkin di atas jam 12 dini hari, ini semua menjadi bagian untuk kita ulas. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah dimensi waktu, tentu kita akan selalu melihat konteks semesta. Konteks semesta, waktu itu akan sangat bersinggungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan deeksis waktu itu untuk menjelaskan maksud dan ujaran yang kita sampaikan kepada lawan tutur kita, ini tentu akan sangat bersinggungan dengan penggunaan maksim relevansi atau maksim cara. Nah, ini akan sangat bersinggungan. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa diungkapkan bahwa dimensi waktu, dimensi wacana itu akan bisa kita buka. Sehingga apa? Analisis wacana kontekstual itu juga akan sangat tidak bisa dilepaskan dari analisis wacana tekstual. Maka kenapa selalu saya katakan, ketika kita mau menganalisis, ada tekstual, ada konteks, ada konteks. Tekstual itu wujud data yang akan kita analisis, konteks itu menjelaskan dari kalimat utama yang diungkapkan, kemudian kontekstual ini yang menjelaskan jabaran makna. Kita bisa membuka maksud tersirat maupun tersuratnya, implikatur dan peranggapannya. Nah, jadi kita banyak hal yang bisa kita kaji. Itu baru pada tataran deeksis waktu, belum pada deeksis persona. Misalnya dalam sebuah puisi, dalam sebuah puisi kita bisa katakan bagaimana deeksis persona ini akan mempengaruhi kekuatan makna yang kita sajikan. Misalkan genduk, kaulah harapanku, genduk, kaulah impianku, genduk, kaulah yang menjadi impian ibu, agar engkau nantinya menjadi orang yang hafiz Al-Quran. Genduk, kau benar-benar menjadi harapan dan impianku. Genduk, jadilah engkau dokter seperti yang diimpikan oleh ibumu. Genduk, engkau menjadi harapan ibumu yang nantinya akan senantiasa menjadikan ibumu bahagia. Genduk, Bapak akan sangat senang dan bahagia ketika mimpi dan imajinasimu tercapai. Nah, ini misalnya dalam bentuk puisi. Jadi kalau misalnya puisi genduk tadi bisa diwujudkan, maka disinilah sebenarnya kita bisa menjadikan implikatur, maksud yang terselubung di balik ujaran itu bisa tercapai. Sehingga misalnya Mas Marvan dan Mas Arfus berdiskusi dalam situasi perkuliahan. Nah, lalu menanyakan pada dosennya, Bapak boleh saya menyampaikan sesuatu? Silakan. Nah, Mas Marvan menyampaikan, Bapak bagaimana kalau kita memahami dimensi deeksis ini dalam sebuah cerpen? Nah, lalu Mas Arfus, Bapak bolehkah saya membantu menjawab? Nah, lalu Arfus menjawab, oh boleh, silakan. Pak dosennya menjawab, lalu Arfus menjawab. Nah, begini Pak, kalau kita berbicara masalah
cerpen, tentu cerpen itu memiliki teks, konteks, dan konteks, dan ini tentu akan bisa kita lihat dari berbagai dimensi. Sebuah cerpen itu mengandung ide-ide gagasan brilian yang nantinya akan bisa dijabarkan sesuai dengan apa yang dialami seorang penulisnya, sehingga itu menjadi salah satu bagian yang tentu tidak bisa lepas dan tidak bisa dilupakan. Jadi bagaimana kita bisa melihat suatu saat apa yang diimpikan, apa yang dipikirkan itu akan terjadi, itu bagian dari mimpi dan imajinasi seorang penulis. Jadi sebenarnya implikator dan peranggapan dalam sebuah cerpen itu bisa dilihat dari aspek deksisnya, dari prinsip kerjasamanya, dari implikatornya, dari peranggapannya, dan itu semua akan bisa saling berkait. Oleh karena itu Bapak, kalau kita berbicara pragmatik dalam sastra, pragmatik dalam cerpen, khususnya deksis ini tentu akan sangat bersinggungan bagaimana kita memanfaatkan aneka fitur-fitur pragmatik ini untuk menjabarkan komponen-komponen dalam pragmatik, sehingga nanti itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sehingga ini yang harus kita perhatikan Bapak, bahwa dalam proses memahami sebuah tuturan itu tidak hanya dilepaskan dari satu dimensi, tapi juga beberapa dimensi yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya kira apa yang disampaikan Mas Marvan dan Mas Arkus itu sangat bermanfaat untuk kita semua, dan kita sebagai generasi muda seperti Mas Marvan, Mas Arkus harus betul-betul bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita negeri ini, bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan yang menjadi harapan seluruh generasi muda di Indonesia. Dan kalian harus ingat pesan Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ingat, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bapak doakan semoga Mas Marvan, Mas Arkus, dan juga seluruh teman-teman kalian generasi muda Indonesia akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat. Jadilah kalian manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, dan jadilah kalian manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat berliterasi dan selamat belajar. Sukses selalu, semangat selalu. Ingat, belajar pasti pragmatik bisa. Belajar pragmatik pasti bisa luar biasa.